Yang benar adalah kalau Rasul tidak membuat satu amalan dan tidak ada penjelasan syariat bahwa itu haram, bahwa itu makruh, paling jauh dalil yang bisa kita dapatkan dari kaidah itu adalah kita pun boleh untuk tidak melakukan. Buktinya apa? Rasul tak melakukan. Kalau Rasul tak melakukan, kita pun boleh tak melakukan. Mengerti Bapak Ibu? Bukan berarti bila kita tinggal, Rasul meninggalkan, kalau kita kerjakan berarti kita melawan Rasul. Bukan. Tak ada indikasi melawan Rasul, tak ada indikasi menantang Rasul, tak ada indikasi bahwa kita lebih paham dari Rasul sehingga Rasul tak melakukan, kita pula melakukan. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Ini malam ke 18. Insyaallah sehat badan, umur panjang. Malam 21 kita mulai i'tikaf. Siap? InsyaAllah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa i'tikaf, karena sudah malam 18, sebentar lagi malam 21. Malam ini izinkan saya membahas satu tema yang merupakan lanjutan kajian yang berapa tempat saya bahas. Bila Rasul tak membuat sesuatu, apakah dia haram atau apakah dia bid'ah? Apakah dia terlarang bila kita buat? Contoh, setelah sholat tadi saya berdoa bersama berjamaah dengan Bapak Ibu. Apakah berdoa bersama itu bid'ah? Dengan alasan Rasul tak pernah berdoa bersama setelah sholat. Lalu bila kita tengok kepada penjelasan syariat, Rasul tidak membuat suatu pekerjaan, itu tidak bermakna pekerjaan yang tak dibuat itu haram untuk dibuat. Kenapa? Penjelasan bahwa perbuatan haram, perbuatan itu wajib, penjelasan sunnah itu adalah hukum Allah. Bila hukum Allah, maka kita mesti mengikut apa yang dihukumkan Allah terhadap suatu perbuatan. Jika tak ada penjelasan hukum, berarti yang kita buat tidak bisa otomatis disimpulkan haram untuk dibuat. Kenapa? Tidak ada penjelasan Allah. Paham poin ini? Sudah itu, barangkali Bapak Ibu akan berjumpa dengan orang-orang yang mengatakan, kalau Rasul meninggalkan suatu pekerjaan atau suatu perbuatan, mesti kita ikut Rasul, maka kita mesti meninggalkan juga. Paham nalarnya? Kalau Rasul tidak melakukan sesuatu, kita mesti ikut Rasul. Kalau Rasul meninggalkan, kita juga mesti meninggalkan. Pernah dengar itu? Bapak Ibu perlu paham bahwa nalar seperti itu secara fakta ketika kejadian yang dialami Rasul dengan sahabat tak sesuai dengan konsep atau kaidah yang saya baca tadi. Kenapa? Kasus saat Rasul dihidangkan dengan daging bakar, Rasul tak makan. Ketika ditanya, Rasul, kenapa engkau tak makan? Aharamun? Apakah karena haram yang tidak engkau makan itu? Kata Rasul, la, tidak. Hanya saja ini tidak ada di tempatku. Aku tak biasa memakannya. Rasul menjelaskan, tidak dibuat Rasul bukan karena haram. Ngerti Bapak Ibu? Maka ketika Rasul tak membuat sesuatu, tidak berkonsekuensi kita juga harus untuk meninggalkan. Karena Rasul tak membuat sesuatu, belum tentu karena dia haram dia buat. Kenapa? Boleh jadi Rasul tak biasa dengan yang dihidangkan. Ini semua Bapak Ibu suka ikan tapah? Suka? Ada yang tak suka dengan ikan tapah? Ada. Kenapa?
dia tak biasa makan ikan tapah. Ada? Bapak Ibu tahu tempoyak? Suka tempoyak? Semua orang gak suka tempoyak? Tapi ada orang yang tak suka. Kenapa dia tak suka? Bukan karena tempoyak itu haram atau tempoyak benda najis, dia tak suka saja. Paham? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaedah seperti yang di awal tadi bukan kaedah yang benar dalam hukum Islam. Yang benar adalah kalau Rasul tidak membuat satu amalan dan tidak ada penjelasan syariat bahwa itu haram, bahwa itu makruh, paling jauh dalil yang bisa kita dapatkan dari kaedah itu adalah kita pun boleh untuk tidak melakukan. Buktinya apa? Rasul tak melakukan. Kalau Rasul tak melakukan, kita pun boleh tak melakukan. Mengerti Bapak Ibu? Bukan berarti bila kita tinggal, Rasul meninggalkan, kalau kita kerjakan berarti kita melawan Rasul. Bukan. Tak ada indikasi melawan Rasul. Tak ada indikasi menantang Rasul. Tak ada indikasi bahwa kita lebih paham dari Rasul sehingga Rasul tak melakukan, kita pula melakukan. Bukan. Kita melakukan karena syariat tidak membatasi. Kita melakukan karena syariat tak menghalang. Kita melakukan karena syariat tak mengatur. Contoh, kultum tarawih ini. Ada suruhan syariat? Ada larangan syariat? Tak ada. Kenapa kita buat? Bagi kita, ketika salat tarawih jamaah berkumpul, ketika berkumpul ibadah salat dapat, baca Quran dapat, zikir dapat, istighfar, salawat dapat. Alangkah indahnya jika ibadah kita ini ditambah pula dengan majlis ilmu, sehingga duduk 15 menit, duduk 20 menit, duduk 10 menit, dapat juga 1-2 butir ilmu, bisa dibawa pulang. Sehingga yang selama ini ragu jadi yakin. Kalau yakin, tenang dalam beramal. Lalu kenapa dimanfaatkan ulama kita kultum Ramadan? Sebab umat ni kalau dibuat kajian tiap pekan atau kajian harian, dia tak datang. Tapi kalau Ramadan, ada undang malam ini salat tarawih di Masjid Munawwarah, ada sampai ke rumah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dengan tahu Al-Munawwarah menyelenggarakan tarawih setiap malam, ramailah masyarakat datang. Betul? Maka dimanfaatkan kesempatan ini sambil masyarakat jeda setelah salat Isya sebelum tarawih diisi dengan majlis ilmu. Bermanfaatkah ini? Sesuaikah dengan syariat manfaatnya? Sesuai. Apa manfaatnya? Tambah ilmu. Makin tambah ilmu bisa makin tambah amal. Makin tambah ilmu bisa makin kenal Allah. Makin tambah ilmu bisa makin kenal syariat. Membuat kita makin beramal dengan syariat. Faham nalarnya Bapak Ibu? Maka ini tak diatur, ini tak dilarang. Rasul cuma tak membuat yang kita buat hari ini. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kalau ada yang mengatakan bahwa Rasul tak buat, maka kita mesti meninggalkan juga. Belum tentu. Kenapa? Rasul tidak membatasi bahwa kalau aku tak buat harus kalian tinggalkan. Tidak ada penjelasan seperti itu. Lalu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, su'ila amman yazurul kubur wa yastanjidu bil kubur. Ada yang diajukan kepada pertanyaan pada Ibnu Taimiyah, Imam, bagaimana menurut Anda kalau ada orang ziarah kubur, lalu dia di kubur itu minta tolong kepada Allah di kubur tadi? Apa dia minta tolongkan? Fi maradhin bihi, karena dia ada sakit tertentu. Au bi farasihi, atau hewan dia ada sakit tertentu. Au ba'irihi, atau onta dia sakit. Wa yatlubu izalatal ladzi bihim au nahwa dzalik. Dia minta kepada Allah di kuburan tadi agar dia sembuh, agar onta dia sembuh, agar kuda dia sembuh di kuburan tadi. Pertanyaan saya, umat Islam kalau berdoa di kuburan berdoa kepada siapa? Pada Allah.
Kalau tak percaya, Bapak Ibu rekam orang berdoa di kuburan, coba rekam apa bunyi doa mereka. Atau intip langsung. Baik bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Arab, dengar doa mereka, rekam. Apa doa mereka? Allahumma, ya Allah, ya Rabbana. Itu awalnya. Berarti minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Lalu kenapa mereka minta di kuburan? Di kuburan itu dikuburkan hamba-hamba Allah pilihan. Ada orang baik, ada wali dia, wali Allah, ada orang saleh, ada ulama, hamba-hamba yang dia cinta. Hamba yang dia cinta semasa hidup dirahmati, meninggal dia tetap dirahmati. Sehingga sahabat Nabi dan para ulama dahulu, kalau ada kesusahan hidup, mereka datang ke kubur Nabi. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 64 Allah katakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Mereka kalau berdosa datang ke kubur, datang kepada engkau Muhammad, lalu mereka minta ampun kepada Allah, engkau pun mintakan ampun untuk dia, Allah pasti mengampunkan dosa dia. Jadi orang berdosa tadi, kalau dilakukan 3 hal, Allah pasti ampunkan dia. Apa dia? 1, datang kepada Rasulullah. 2, minta ampun kepada Allah di hadapan Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah pun mintakan ampun untuk dia, Allah pasti ampunkan dosa dia. Pertanyaan saya, ayat Quran itu berlaku sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau mendatangi Rasul, ja'uka, Rasul sudah meninggal, bagaimana cara mendatanginya? Ziarah ke kubur Rasul. Kan gak masuk akal, Rasul sudah meninggal, mau datang Rasul, tapi kita hanya di Masjid Munawwarah. Gimana cara datangnya? Ziarah ke kubur Rasul. Kan ja'uka kata ayat itu, datang kepadamu Muhammad. Bagaimana kalau Rasul meninggal? Datang ke kubur Nabi. Lalu di kubur Nabi tadi dia berdoa kepada Allah, mohon ampun, Rasul pun mohonkan ampun untuk dia. Paham Bapak Ibu? Rasul di dalam kubur bisa enggak mintakan ampun untuk kita? Bisa. Kok tidak bisa? Tadi Quran yang mencontohkan kok. Quran yang menjelaskan kok. Orang kalau dia beriman, keyakinan dia adalah begitu manusia meninggal masuk ke dalam kubur, bukan berarti habis kehidupan dia. Dia hanya berpindah dari kehidupan fana kepada kehidupan akhirat yang dimulai dengan alam barzakh. Betul? Jangankan Nabi, para wali Allah, orang syahid saja hidup di kubur dia, apalagi Nabi. Kalau Nabi hidup, bisa tidak Nabi mohonkan ampun untuk orang yang masih hidup? Bisa. Itu tadi ayat tadi. Mereka minta ampun di hadapan Rasul, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun mintakan ampun untuk dia, Allah pasti ampunkan dia. Paham sampai sini Bapak Ibu? Kenapa orang datang ke kuburan para ulama, orang saleh, wali Allah? Karena rahmat Allah turun banyak di tempat itu dibanding tempat lain. Sehingga kalau berdoa, harapannya doanya makbul. Maka bagaimana jawaban Imam Ibn Taimiyah terhadap pertanyaan orang tadi? Fa ajaba bi jawabin mutawwal wa kana mimma jaa fihi qauluh. Jawabannya panjang, tapi di antara jawaban beliau, walam yaf'al hadza ahadun minas sahabah wat tabi'in wala amara bihi ahadun minal a'immah. Ini tak dibuat oleh seorang pun sahabat, tak dibuat oleh tabi'in, tak disuruh oleh seorang pun imam yang dirujuk oleh umat Islam. Yakni annahum lam yas'alu du'a 'anil nabi ba'da wafatihi. Sahabat, ulama salaf, ulama-ulama dahulu tidak meminta kepada Nabi setelah Nabi meninggal. Tak minta doa kepada Nabi setelah Nabi meninggal.
kama kanu yas'alunahu fi hali hayatih, sebagaimana mereka minta kepada Rasul ketika Rasul masih hidup. Apa jawaban terhadap ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan sahabat tak membuat, ulama salaf tak membuat, bagaimana kita menjawabnya? Bahwa sahabat, ulama salaf, tabi'in tidak membuat suatu amal, banyak kemungkinan. Apa di antara kemungkinan? Mereka cuma tidak biasa melakukan itu. Apa kemungkinan lain? Mereka tak membuat yang seperti itu melihat ada yang lain yang lebih afdal dibanding ziarah ke kuburan orang yang dianggap dirahmati oleh Allah. Paham Bapak Ibu? Mereka menganggap saya lakukan kalau saya puasa, barangkali dengan amal soleh puasa terkabul doa saya, sehingga dia tak ziarah kubur, dia lakukan puasa. Ini Ramadan, saya doa makbul, saya tambahkan supaya doa makbul, saya tambahkan dengan sedekah, sehingga dengan puasa dan sedekah berharap doa makbul, saya tak perlu datang ziarah kubur lagi. Banyak kemungkinan, tapi tidak menjadi satu-satunya kemungkinan. Sahabat tak membuat, tabi'in tak membuat, salaf tak membuat, karena kalau dibuat, yang dibuat itu haram untuk dibuat. Paham maksud saya? Sebab penjelasan haram, penjelasan boleh, penjelasan wajib dan sunnah itu mesti penjelasan syariat. Ini tak ada penjelasan. Bila tak ada penjelasan, datang orang mengharamkan. Pertanyaannya, datang dari mana mengharamkannya? Ngerti? Adapun sahabat tak membuat, tabi'in tak membuat, kemungkinannya banyak. Selama kemungkinan banyak, jangan digiring untuk satu kesimpulan, apalagi yang tak dikandung oleh kemungkinan-kemungkinan perbuatan yang tak dibuat tadi. Mengerti? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa para ulama salaf dahulu ketika mereka tidak melakukan satu perbuatan, ini ada kemungkinan, kata Imam Syafi'i, bahwa orang dahulu menganggap ada amaliyah lebih afdal dibanding yang dia tahu, atau yang kedua ada uzur sehingga tak melakukan itu. Contoh, mau ziarah ke makam Syekh Burhanuddin di Kuntu yang dipercaya orang kiramat, contoh begitu. Kita Ramadan berat untuk datang, sehingga memilih amalan lain, tak memilih amalan ziarah kubur itu. Atau kubur Nabi di Madinah, kalau kita datang mahal, kalau kita datang jauh, banyak pengorbanan, kita pilih cara yang lain. Jadi boleh jadi karena uzur, boleh jadi karena melihat ada yang lain lebih afdal, boleh jadi melihat karena sebagian mengetahui amal, yang lain tak mengetahui. Yang tak mengetahui tak melakukan, yang mengetahui melakukan. Banyak kemungkinan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, jangan otomatis kalau Rasul tak melakukan dihukumi dia haram untuk dibuat, karena tak ada penjelasan syariatnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita tengok kemungkinan perbuatan sahabat dahulu, di antaranya pernah ada kejadian di saat di Madinah itu panceklik, tak turun hujan, kering kerontang, payah manusia memenuhi hajat mereka. Ada seorang sahabat datang ke kubur Nabi, kata dia di masa Sayyidina Umar ini, ya Rasulullah istasqi, Rasul mintakanlah kepada Allah agar diturunkan hujan untuk orang Madinah. Dah hampir mati orang Madinah karena kondisi yang kering ini. Lalu apa kata Rasul? Fa'atahu fil manam wa qala lahu, Rasul mendatangi dia saat dia sedang tidur, artinya dia mimpi Rasul. Idhab ila Umar wa akhbirhu innakum musqawna. Kata Rasul, datanglah kepada Umar, kabarkan kepada Umar, kalian akan segera disirami Allah dengan hujan. Wa kullahu alaikal kais al-kais, kata Rasul, bilang kepada Umar, siapkan untuk penampung hujan turun itu. Buktinya ternyata ada sahabat datang di masa Sayyidina Umar,
ke kuburan Rasul meminta tolong agar Rasul tolong mintakan kepada Allah hujan turun. Apa yang terjadi? Disampaikanlah kepada Umar kejadian. Lalu oleh Umar, dia tak marah kepada orang tadi. Justru Umar menangis. Kenapa Umar ketika di masa dia hujan tak turun dan tak bisa dia meminta kepada Allah sehingga turun hujan. Datang orang ni ke kubur Nabi, Allah berikan hujan dengan permintaan dia kepada Nabi. Kalaulah salah pekerjaan orang tadi, datang ke kubur Nabi lalu meminta di kuburan Nabi di masa Umar tadi, Umar pasti akan marah. Tapi Umar ternyata tidak marah. Ngerti Bapak Ibu? Artinya pekerjaan tadi dianggap bahwa kalau tidak lakukan sahabat terlarang. Ini dilakukan sahabat di masa Sayyiduna Umar. Ternyata Sayyiduna Umar tak marah. Sayyiduna Umar justru membolehkan dan mengakui, bahkan menangis ketika mendengar dia dapat salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik kepada pangkal kajian tadi. Jika Rasul tidak melakukan sesuatu, kita mesti ikut, maka kita mesti meninggalkan juga. Yang mesti meninggalkan juga bila Rasul meninggalkan sesuatu karena memang ada maksud meninggalkannya dan tujuannya untuk keterangan syariat, baru harus kita tinggalkan. Tapi bila tak ada maksud, bila tak ada penjelasan, bila tak ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat sehingga Rasul tak melakukan, tidak otomatis kita harus tinggalkan, dan kalau kita kerjakan menjadi haram, menjadi berdosa, menjadi bid'ah bila kita buat. Faham ini? Maka hari ini umat buat buka bersama, buat kajian subuh setiap ba'da subuh selama Ramadan. Di sini ada bang? Setiap subuh? Tidak ada perintah Rasul, tidak ada penjelasan Rasul, tidak ada keterangan sahabat, tak ada keterangan para ulama. Masyarakat memandang setelah subuh sayang kalau kita sekedar tidur. Elok digunakan berzikir, digunakan i'tikaf, digunakan majlis ilmu. Makin bertambah juga tahu tentang Islam, makin banyak pula amal yang bisa dibuat. Itulah agaknya kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita mengerti sehingga kita tak mudah bila orang katakan ini Rasul tak buat, haram kamu buat, Rasul tak buat, bid'ah kamu buat. Kita tak mudah termakan dengan pikiran itu sehingga kita membuat sempit yang lapang, kita membatasi yang Allah tak membatasi. Biarlah yang Allah biarkan lapang, kita buat selapang itu. Yang Allah biarkan tanpa ada batas, biarlah dia tanpa batas. Kalau Allah batasi, Allah larang, tinggalkan. Selama tidak ada larangan, tak ada batasan, silahkan untuk dibuat. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin Bapak Ibu karena saya mesti pindah ke Jalan Cumi-Cumi Masjid